ahli-ahli. Nah, selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, perkenalkan, nama aku Cynthia Dewi Anggreni dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan melaksanakan kuliah kerja nyata tim 2 Universitas Diponegoro di wilayah Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Akibat lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin tinggi, maka kuliah kerja nyata tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, di mana dilaksanakan di wilayah tempat tinggal masing-masing secara online. Meskipun kuliah kerja nyata di tengah pandemi COVID-19, namun tidak menurunkan semangat saya untuk tetap mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, yuk ikutin kegiatan selama 45 hari kuliah kerja nyata di Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Wates merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Terdiri dari 38 rukun tetangga dan 4 rukun warga, dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.235 jiwa. Kelurahan Wates sendiri terletak di 150 mdl dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Mayoritas penduduk di wilayah Wates ini bekerja pada sektor pertanian, perikanan, dan sektor industri, di mana banyak sumber daya alam potensial di wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Pandemi memang mengakibatkan segala sektor kehidupan mengalami kemunduran, tak terkecuali pada sektor pendidikan dan sektor perekonomian. Pada sektor pendidikan misalnya, di mana proses belajar mengajar dilaksanakan secara online, yang mana sekolah daring ini dianggap kurang efektif karena anak-anak belum bisa menggunakan gadget dengan bijak. Selama pandemi, banyak anak-anak gemar bermain game online dibandingkan menggunakan waktu produktifnya untuk mengisi kegiatan belajar. Selain sektor pendidikan, sektor perekonomian juga terkena imbasnya. Salah satunya peternakan sapi perah air bening yang berada di wilayah Wates, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, di mana akibat kebijakan dari pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat di wilayah Jawa dan Bali menyebabkan permintaan akan susu sapi menurun daripada biasanya. Salah satu potensi di wilayah Wates adalah peternakan sapi perah milik kelompok tani air bening. Terletak di wilayah Wates RT 3 RW 1 yang merupakan salah satu mata pencaharian warga di wilayah Wates. Setiap harinya, peternakan ini mampu memproduksi sekitar 100 liter per hari dari total 32 sapi yang produktif. Biasanya, para peternak menjual susu sapinya secara mentah ke konsumen dengan harga Rp10.000 per liternya. Selanjutnya, potensi wilayah Wates yaitu perkebunan jambu kristal dan kelengkeng, di mana perkebunan ini dikelola oleh kelompok tani jambu kristal yang berlokasi di wilayah Wates RT 12 RW 2. Selanjutnya, potensi di wilayah Wates yaitu peternakan ayam telur milik salah satu warga yang berlokasi di wilayah Wates RT 13 RW 3.
Potensi wilayah Wates selanjutnya yaitu pengasapan ikan milik Bapak Sodikin yang terletak di lokasi RT 1 RW 3 Wates, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dalam proses pembuatan ikan asap ini, bahan baku yang digunakan oleh Pak Sodikin biasanya terbuat dari ikan manyung, namun juga bisa menggunakan ikan 99 atau ikan pari, tergantung dari permintaan pelanggan. Hasil olahan ikan asap ini kemudian nantinya akan dijual kepada pedagang di pasar. Pelaksanaan program KKN yang pertama yaitu pelatihan anggota kelompok tani air bening melalui penciptaan inovasi dan kreativitas dalam berwirausaha di tengah pandemi COVID-19 melalui pemanfaatan susu sapi perah. Tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu untuk memicu tingkat kreativitas dan inovasi anggota kelompok tani air bening dalam meningkatkan nilai jual susu sapi dengan program pelatihan yang telah diberikan. Program ini akan memberikan pelatihan bagaimana susu sapi yang biasanya dijual mentah bisa dijual siap minum atau susu pasteurisasi dengan varian rasa dan packaging yang lebih menarik, serta program ini juga akan memberikan pelatihan bagaimana cara membuat desain, merek, dan pemasaran melalui media sosial dengan konten yang menarik. Pasteurisasi sendiri adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan, biasanya cairan, dengan memanaskan makanan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Susu yang belum dipasteurisasi memiliki resiko yang tinggi, menyebabkan infeksi bakteri apabila dikonsumsi. Selain untuk memperlambat pertumbuhan bakteri, pasteurisasi juga bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dari susu sapi itu sendiri. Selanjutnya, untuk pelaksanaan program yang kedua dengan tema Sustainable Development Goals, saya ingin menumbuhkan minat belajar dan berpikir kritis pada anak untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas melalui rumah belajar. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas dan semangat anak dalam belajar meskipun belajar melalui daring. Selain itu, dalam pelaksanaan rumah belajar ini juga bertujuan untuk membantu kesulitan anak-anak dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Mari kita minum susu sapi murni segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Ekowati, Lurah Wates, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, menyampaikan bahwa kegiatan program KKN Undip Semarang di Kelurahan Wates ini sangat membantu sekali. Artinya setiap kegiatan apa bisa mengikuti, kemudian juga program-program yang diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang ber-KKN di Kelurahan Wates sangat membantu sekali untuk masyarakat, khususnya di Kelurahan Wates. Selanjutnya untuk program KKN ini bisa dilanjutkan
untuk kedepannya lebih baik, terutama bisa memberikan motivasi, bisa menambah pengetahuan, bisa melanjutkan program-program berikutnya untuk warga di Kelurahan Wates, sehingga Wates akan lebih maju, lebih berpengetahuan dan lebih bermutu. Itu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Bapak Marsudi, Ketua Kelompok Ternak Air Bening Kelurahan Wates, mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Undip yang telah memberikan ilmunya untuk pembuatan pasteurisasi susu sapi. Dengan pembuatan pasteurisasi susu sapi seperti itu mungkin bisa meningkatkan income pendapatan para kelompok tani air bening. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Undip. Sekian dan terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.